Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Yang kami hormati, Ibu Askarina Rafinda selaku dosen pengampu mata kuliah aplikasi komputer dan teman-teman semua yang kami sayangi. Pada kesempatan ini, izinkan kami untuk menyampaikan materi mengenai penghitungan penyusutan aktiva tetap. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Adnan Wirayuda, NIM 73114200021, Sekar Ayu Putri Prameswari, NIM 73114200138, Nadifatul Khalifah, NIM 73114200141, Nasma Putri Nuraini, NIM 73114202499, Afifah Nurulita Sari, NIM 73114202488, Febri Ayu Wulandari, NIM 731142022, Bijak Rahmanunanta Gumilang, NIM 731142023, Ratri Aida Febriani, NIM 731142024, Fahrizan Arya Maulana, NIM 731142028. Yang pertama, deskripsi. Dana yang ditanamkan dalam aktiva tetap seperti halnya dana yang diinvestasikan dalam aktiva lancar juga mengalami penyusutan atau depresiasi. Aktiva karena penggunaannya. Perusahaan yang menanamkan investasi pada aktiva tetap diharapkan bahwa perusahaan akan menghitung tingkat penyusutan tiap tahunnya agar kembali dana yang telah diinvestasikan dalam aktiva tersebut dapat diukur sehingga apakah perlu melakukan pembelian aktiva baru atau cukup dengan menyewa saja. Dalam menghitung depresiasi atau penyusutan atas aset yang dimiliki, ada beberapa metode yang digunakan. Salah satunya adalah aktiva tetap. Aktiva tetap atau aset tetap mempunyai nilai yang semakin berkurang dari suatu periode ke periode berikutnya. Penyusutan atau depresiasi adalah pengalokasian harga perolehan dari suatu aktiva tetap karena adanya penurunan nilai aktiva tetap tersebut. Dengan demikian, nilai aktiva tetap akan menjadi turun apabila sudah dipakai atau digunakan dalam periode tertentu yang selanjutnya disebut dengan penyusutan aktiva tetap. Namun, terdapat aktiva tetap yang nilainya tidak akan turun melainkan akan semakin tinggi nilainya, yaitu tanah. Aktiva tetap dalam bentuk tanah nilainya akan semakin tinggi seiring dengan pertambahan waktu. Nilai aktiva tetap akan menjadi berkurang karena adanya pemakaian aktiva tetap tersebut sehingga dalam akuntansi dikenal dengan penyusutan aktiva. Adapun metode penghitungan penyusutan aktiva tetap yaitu dalam bentuk barang. Dapat menggunakan dengan metode yang pertama, metode garis lurus, yang kedua, metode angka tahun, yang ketiga, metode saldo menurun, dan yang keempat, metode gabungan. Adapun aktiva tetap meliputi mesin-mesin, peralatan kantor, dan gedung atau bangunan. Sedangkan aktiva lancar adalah meliputi kas, surat berharga, saham, obligasi, dan piutang. Faktor-faktor yang mempengaruhi penyusutan aktiva. 1. Biaya perolehan atau acquisition cost. Biaya akuisisi atau total biaya adalah faktor utama untuk menentukan jumlah penyusutan. Beban penyusutan ini dihitung berdasarkan total biaya suatu aset yang harus dikeluarkan hingga aset tetap tersebut siap digunakan. Biaya ini termasuk 1. Harga pembelian suatu aset, 2. Biaya transportasi atau pengiriman, 3. Biaya pemasangan, 4. Biaya masuk. Kemudian nomor 2, perkiraan umur ekonomis aktiva atau estimate economic lifetime of asset. Faktor selanjutnya adalah umur ekonomis aktiva. Jumlah penyusutan yang lebih kecil dibebankan untuk aset dengan masa manfaat yang lebih lama dan sebaliknya.
umur ekonomis ini dapat dinyatakan dalam jumlah unit yang diproduksi atau jangka waktu seperti minggu, bulan, atau tahun. 3. Perkiraan nilai residu aset atau estimate residual value of asset. Nilai sisa aset atau nilai residu aset adalah nilai yang dapat direalisasikan ketika aset dijual atau tidak dipakai lagi pada akhir perkiraan masa manfaatnya. Apabila perusahaan menggunakan aset tersebut hingga usang dan sama sekali tidak memberikan manfaat lagi, maka aset atau aktiva tersebut dapat dinyatakan sudah tidak memiliki nilai residu atau nilai sisa lagi. Namun, apabila perusahaan menggunakan aktivanya setelah periode penggunaan yang relatif singkat dan aset yang bersangkutan masih dapat dimanfaatkan lagi, maka nilai residu atau nilai sisa aset tersebut akan relatif masih tinggi. Berikut merupakan metode perhitungan penyusutan aktiva dengan beberapa metode, antara lain menghitung akumulasi penyusutan aktiva dengan metode garis lurus. Metode penyusutan atau despresiasi yang sering dikatakan sebagai metode Bradford. Metode ini merupakan sebuah metode yang paling sering digunakan untuk melakukan perhitungan beban penyusutan dan memiliki fokus pada penyusutan menggunakan waktu, bukan dari fungsi penggunaannya. Fungsi Excel untuk menghitung penyusutan atau despresiasi dengan metode garis lurus adalah dengan fungsi rumusnya sama dengan SLN buka kurung cost titik koma selling titik koma left tutup kurung, atau sama dengan SLN buka kurung harga perolehan titik koma nilai sisa titik koma masa manfaat tutup kurung. Berikut merupakan contoh tabel penyusutan aktiva tetap metode garis lurus. Dapat dilihat untuk penyelesaiannya yaitu yang pertama, penyusutan aktiva per tahun. Rumusnya sama dengan SLN buka kurung cost titik koma selling titik koma left tutup kurung. Yang kedua, detik penyusutan tahun awal yang kosong diisi sama dengan kosong, dan pada tahun 1 sampai 4 adalah sama dengan penyusutan aktiva per tahun diberi tanda absolut. Pencet F4 supaya keluar tanda absolut. Untuk yang ketiga, kredit akumulasi penyusutan adalah kopian dari debit penyusutan. Yang keempat, total akumulasi penyusutan sama dengan SUM buka kurung kredit akumulasi penyusutan diberi tanda absolut titik 2 kredit akumulasi penyusutan tutup kurung. Yang kelima, nilai buku aktiva sama dengan cost diberi tanda absolut atau harga perolehan aktiva diberi tanda absolut dikurangi total akumulasi penyusutan dari yang tahun kosong. Menghitung akumulasi penyusutan aktiva dengan metode angka tahun. Perhitungan penyusutan ini menggunakan pecahan dengan membilang angka tahun, yaitu 5 tambah 4 tambah 3 tambah 2 tambah 1 sama dengan 15, dan jumlah tahunnya yang menjadi penyebut. Pada metode ini, membilang menurun dari tahun ke tahun dan penyebut tetap konstan, seperti 5/15, 4/15, 3/15, 2/15, dan 1/15. Fungsi Excel untuk menghitung penyusutan atau despresiasi dengan metode angka tahun adalah dengan rumus sama dengan SYD buka kurung cost titik koma selling titik koma left titik koma period tutup kurung, atau sama dengan SLN buka kurung harga perolehan titik koma nilai sisa titik koma masa manfaat titik koma
kurangi total akumulasi penyusutan dari yang tahun kosong. Menghitung akumulasi penyusutan aktiva dengan metode saldo menurun. Pada metode ini biasanya digunakan untuk biaya penyusutan berupa kelihatan dari metode garis lurus. Seperti contoh, tarif saldo menurun berganda untuk aktiva 10 tahun akan menjadi 20% atau 2 kali biaya garis lurus, yaitu 1/10 atau 10%. Fungsi Excel untuk menghitung penyusutan atau depresiasi dengan metode saldo menurun adalah dengan fungsi rumusnya adalah sama dengan DB kurung buka cost, titik koma salvage, titik koma live, titik koma period, titik koma months, kurung tutup, enter. Atau sama dengan kurung buka harga perolehan, titik koma nilai sisa, titik koma masa manfaat, titik koma periode, titik koma bulan, kurung tutup, enter. Dan untuk contoh tabelnya, penyusutan aktiva tetap metode saldo menurun sebagai berikut. Untuk penyelesaiannya, yang pertama, debit penyusutan tahun awal yang 0 diisi sama dengan 0 dan tahun 1 sampai 4 sama dengan DP buka kurung harga perolehan diberi tanda absolut, titik koma, nilai sisa diberi tanda absolut, titik koma, estimasi masa manfaat, titik diberi tanda absolut, titik koma, awal tahun 1, tutup kurung. Yang kedua, kredit akumulasi penyusutan adalah kopian dari debit penyusutan. Yang ketiga, total akumulasi penyusutan sama dengan sum, buka kurung, kredit akumulasi penyusutan diberi tanda absolut, titik 2, kredit akumulasi penyusutan diberi tanda tutup kurung. Yang keempat, nilai buku aktiva sama dengan cost diberi tanda absolut atau harga perolehan aktiva diberi tanda absolut min total akumulasi penyusutan atau dari yang tahun ke-0. Menghitung akumulasi penyusutan aktiva dengan metode gabungan. Metode penyusutan atau depresiasi yang terakhir adalah metode depresiasi khusus, di mana metode ini memiliki tujuan untuk mengetahui penyusutan manfaat aset sebuah perusahaan. Pada beberapa kasus, perusahaan tidak lagi dapat memilih salah satu metode penyusutan aktiva tetap yang sudah disebutkan di atas, karena aktiva yang terlibat memiliki karakteristik unik dan membutuhkan penerapan yang khusus. Dua metode khusus ini dapat diterapkan pada kasus-kasus tersebut, yaitu 1. Metode kelompok dan gabungan, di mana metode ini sering digunakan pada aktiva yang homogen dan memiliki fungsi yang kurang lebih sama. 2. Metode campuran dan kombinasi yang diterapkan sesuai dengan keinginan. Kemudian di sini ada tabel penyusutan aktiva tetap dan kombinasi yang diterapkan sesuai dengan harga perolehan 150 juta, 125 juta, 250 juta, 275 juta, dan 120 juta. Nilai residu atau nilai sisa ada 5 juta, 10 juta, 65 juta, 5 juta, dan 15 juta. Kemudian ada umur ekonomis 5 tahun, 3 tahun, 2 tahun, 7 tahun, dan 3 tahun. Kemudian perhitungan penyusutan gabungan. Jenis aktiva alfa, beta, Charlie, delta, dan hexa. Harga perolehan 150 juta, 125 juta, 250 juta, 275 juta, 120 juta, dan jumlahnya menjadi 920 juta. Nilai sisa belum diketahui, nilai penyusutan belum diketahui. Umur ekonomis 5 tahun, 3 tahun, 2 tahun, 7 tahun, dan 3 tahun. Penyusutan per tahun
belum diketahui. Umur gabungan dan taraf gabungan juga belum diketahui. Kemudian ada tabel penyusutan gabungan yang nanti akan dijelaskan di video tutorial. Terima kasih. Baik, di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai kelebihan dan kekurangan metode penyusutan aktiva tetap. Sebelumnya, dalam penyusutan aktiva tetap terdapat 4 metode. Yang pertama yaitu metode garis lurus, yang kedua metode penyusutan jumlah angka tahun, yang ketiga metode penyusutan saldo menurun, dan yang keempat metode penyusutan gabungan. Pertama yaitu metode garis lurus. Untuk kelebihannya itu, yang pertama, metode garis lurus adalah perhitungan depresiasi yang mudah diaplikasikan. Lalu yang kedua, penghapusan aset secara penuh. Meskipun nilai pembelian aset dikurangi nilai residu, aset memungkinkan untuk dihapuskan sepenuhnya. Asumsinya adalah bahwa aset tidak memiliki nilai sisa setelah penggunaan selama masa manfaat. Terlebih lagi, tarif penyusutan metode garis lurus bernilai konstan setiap periode atau menyebar secara merata. Yang ketiga yaitu cocok untuk bisnis UMKM. Mengapa? Karena penggunaan dan perhitungannya mudah. Maka metode garis lurus merupakan pilihan paling ideal untuk UMKM. Yang keempat, pelaporan pendapatan lebih akurat. Sebagaimana diketahui, beban penyusutan ditempatkan pada pos beban usaha di dalam laporan laba rugi. Metode garis lurus akan menciptakan nilai depresiasi yang konstan setiap tahun, sehingga laporan pendapatan dianggap lebih akurat sesuai dengan realitas ekonomi. Yang terakhir yaitu nilai depresiasi yang konstan untuk setiap periode tidak akan memberatkan perusahaan pada tahun awal sehingga tidak terjadi kesenjangan signifikan terhadap laba usaha. Lalu untuk kekurangan metode garis lurus sendiri yaitu yang pertama dianggap tidak logis. Salah satu kekurangan metode garis lurus adalah asumsi yang tidak logis. Pasalnya, nilai aset tidak benar-benar berkurang dalam jumlah yang sama setiap periode. Yang kedua, tekanan pada tahun-tahun akhir. Karena beban penyusutan konstan setiap tahun, aset biasanya akan lebih banyak haus atau butuh perbaikan ekstra pada tahun-tahun akhir. Ini bisa saja menjadi tekanan beban bagi perusahaan. Lalu yang ketiga, beban pemeliharaan dan perbaikannya dianggap sama untuk setiap periodenya. Yang keempat, manfaat ekonomis aktiva setiap tahunnya sama. Lalu yang kelima, beban penyusutan yang diakui tidak mencerminkan upaya yang digunakan dalam menghasilkan pendapatan. Dan yang terakhir, 6. Laba yang dihasilkan setiap tahun tidak menggambarkan tingkat pengembalian yang sesungguhnya dari umur kegunaan aktiva. Dalam matching principle, beban penyusutan harus proporsional pada penghasilan yang dihasilkan. Lalu yang kedua itu ada metode penyusutan jumlah angka tahun. Untuk kelebihannya dan kekurangannya yaitu dalam metode penyusutan ini, besarnya penyusutan aktiva tetap semakin menurun tiap tahunnya dan hampir sama dengan metode penyusutan saldo menurun. Kelebihan dari metode ini adalah lebih hemat dari segi biaya. Namun, ada aturan pajak yang membatasi penggunaan metode penyusutan jumlah angka tahun. Dalam pelaporan pajak, metode ini tidak bisa digunakan, sehingga jarang sekali ada perusahaan yang menggunakan metode penyusutan jumlah angka tahun dalam aplikasinya. Yang ketiga yaitu ada metode saldo menurun. Kelebihan dan kekurangan dari metode saldo menurun. Dalam metode ini, sebuah persentase atau kurs tertentu dikalikan dengan nilai buku aset. Nilai buku pada akhir setiap bagian berkurang akan menghasilkan pengurangan biaya penyusutan. Keuntungan dari metode ini ialah lebih murah daripada metode penyusutan garis lurus. Dan kerugiannya ialah bahwa hal itu lebih rumit dan sulit untuk diterapkan dalam akuntansi karena banyaknya variabel perhitungan yang harus dipertimbangkan. Lalu yang terakhir, kelebihan dan kekurangan metode penyusutan gabungan. Metode kelompok dan gabungan pada perusahaan tentu memiliki beberapa aktiva yang sejenis. Aktiva ini dapat dikelompokkan ke dalam aktiva yang mempunyai umur dan fungsi yang berbeda.
maka aktiva ini bisa dibagi-bagi sesuai dengan fungsinya. Namun juga dapat dikelompokkan berdasarkan aktiva yang tidak sama dan mempunyai umur yang berbeda, atau yang bisa dinamakan dengan metode gabungan. Metode gabungan mengacu pada kumpulan aktiva yang bersifat tidak sama dan digunakan untuk aktiva yang bersifat heterogen dan mempunyai umur yang berbeda. Kekurangan metode ini yaitu perhitungannya sesungguhnya tidak begitu teliti jika dibandingkan dengan perhitungan depresiasi untuk tiap-tiap aktiva. Baik, terima kasih. Cukup sekian dari saya mengenai kelebihan dan kekurangan metode penyusutan aktiva tetap. Terima kasih. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.